Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan semangat, ya sehat selalu, dilancarkan segala urusannya. Nah, teman-teman, kemarin kita sudah membahas tentang verbal logikal, masih di TKD. Tahun ini seperti yang kita bicarakan kemarin, bahwa tahun ini agak ada sedikit perubahan ya, pembaharuan untuk tes tahap pertama. Kalau tahun lalu hanya ada akhlak, TKD. Nah, tahun ini kita ada penambahan TWK. TWK ini cukup banyak ya, teman-teman. Sebenarnya cukup menguras karena ada 100 soal, lumayan nih. 100 soal, kemudian memang materinya banyak untuk TWK. Kadang-kadang kita bingung mau bahas yang mana. Nah, kita bagi ya untuk beberapa part. Ada Pancasila, kemudian nanti ada tentang undang-undang, kemudian tentang sejarah berdirinya sejarah Indonesia, kemudian tentang otonomi daerah, kemudian bagaimana sejarah BPUPKI, PKI, dan lain sebagainya. Tapi kita akan bahas satu-satu ya. Kita hari ini akan fokus dulu ke Pancasila dan lain-lain. Nah, di video kali ini saya ucapkan terima kasih kepada Kak Arif Wicaksono 92 yang telah membuatkan slide presentasi. Saya izin untuk berbagi ya, Kak. Semoga apa yang Kak Arif Wicaksono lakukan ini terus mengalir pahalanya. Amin. Ya, langsung ya. Ini adalah Pancasila, lambang Pancasila. Kemudian seperti yang kita tahu ada 5 sila ya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang. Kemudian kemanusiaan adil dan beradab, ini lambangnya adalah rantai persatuan Indonesia. Sila ketiga, lambangnya adalah pohon beringin. Kemudian sila keempat, lambangnya adalah kepala banteng. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Kemudian di sila pertama ini intinya bahwa kepercayaan dan ketakwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intinya itu ya. Kemudian ada menghormati dan kerjasama antar pemeluk agama, kerukunan hidup antar umat beragama, dan lain-lain. Nanti contoh soalnya biasanya gini. Misalnya ya, Andi memiliki teman beragama Buddha, kemudian Andi adalah seorang yang beragama Katolik, tetapi Andi dan siapa tadi? Mereka tidak pernah bermusuhan, saling menghormati, sikap mereka menunjukkan pengamalan sila gitu. Biasanya soalnya seperti itu. Itu adalah sila pertama. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini intinya adalah memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya dan menganggap bahwa semua manusia itu berkedudukan sama tentang derajat, hak, kewajiban tanpa membedakan. Kemudian menjunjung tinggi keadilan, kebenaran, menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain, itu juga merupakan implementasi dari sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab. Kemudian sila yang ketiga, pohon beringin persatuan Indonesia. Ini intinya adalah cinta tanah air sebenarnya, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, kemudian persatuan antar bangsa Indonesia, seperti itu ya kira-kira ya. Kemudian sila keempat dengan lambang kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Intinya adalah musyawarah, segala pengambilan keputusan ini dicapai dengan cara musyawarah mufakat dan kekeluargaan. Kemudian tidak memaksakan kehendak juga ya, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Intinya banyak musyawarah nih di sila keempat. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang padi dan kapas. Ini implementasinya seperti adil terhadap sesama, kemudian menghormati hak orang lain juga, memberikan pertolongan, bahwa setiap orang itu memiliki kedudukan yang sama, kemudian menghargai hasil karya orang lain, dan lain sebagainya. Di Garuda Pancasila itu ada bulu yang terdapat di sayap, ekor, kaki, dan leher.
ini jumlah bulu itu menunjukkan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia, di mana di tanggal 17 bulan 8 atau 17 Agustus ya 1945, 17 ada di sayap, kemudian bulan di 8, ini ada di ekor, kemudian 19 di kaki, dan 45 di leher. Ini ya, 19-nya di sayap, kemudian 8-nya di ekor, 45-nya ada di 17-nya maksudnya 17-nya ada di sayap, maaf. 17-nya ada di sayap, kemudian 8-nya ada di ekor, 45-nya ada di leher. Kemudian logo atau lambang Garuda Pancasila itu dicetuskan oleh Sultan Hamid II. Garuda ini digambarkan sebagai kendaraan Dewa Wisnu. Ini ada di Bali ya, di Garuda GWK, Garuda Wisnu Kencana. Di situ bahwa bahwa Dewa Wisnu menaiki Garuda sebagai kendaraannya. Warna emas itu melambangkan kejayaan, kemudian perisai yang ada di tengah logo lambang Garudanya itu menandakan kekuatan atau pertahanan, kemudian kepala menghadapnya ke kanan, kepala Garuda itu menghadapnya ke kanan bukan ke kiri ya, itu melambangkan etika, kemudian garis tebal pada perisai ini menunjukkan garis khatulistiwa ini ya, nih garis tebalnya ada di tengah bukan ada di melintang bukan membujur, menandakan bahwa Indonesia ini dilewati oleh garis khatulistiwa. Kemudian asal kata Pancasila ini adalah dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi atau dasar. Atau sila juga bisa berarti peraturan tingkah laku yang baik. Diambil dari Kitab Negara Kartagama, ditulis oleh Empu Prapanca pada zaman Kerajaan Majapahit. Nah, kemudian dicetuskan oleh Muhammad Yamin. Nah, jadi secara singkatnya, bagaimana awal mula terbentuknya Pancasila itu adalah dengan berdirinya BPUPKI. Kemudian Panitia 9 ini akan menghasilkan cikal bakal rancangan dasar negara dan disahkan oleh PPKI menjadi dasar negara sampai hari ini. Gimana ya? Jadi BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepangnya Dokuretsu Junbi Chosakai ini terbentuk pada 29 April 1945. Dan diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Ini juga kadang suka keluar ya. Inti dari tugas pembentukan BPUPKI adalah usul-usul untuk selanjutnya dikemukakan kepada pemerintah Jepang untuk dapat dipertimbangkan bagi kemerdekaan Indonesia. Atau dapat dikatakan hal yang diperlukan oleh negara yang akan merdeka adalah dasar negara. Jadi negara itu selain ada rakyat, ada pemerintahan, ada wilayah, juga harus ada dasar negara. BPUPKI ini melaksanakan sidang sebanyak 2 kali. Yang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang kedua diadakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Jadi ini selisih sekitar 1,5 bulan ya jaraknya, kira-kira seperti itu. Kemudian usulan-usulan dasar negara yang mana pada sidang BPUPKI yang pertama yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 ini menghasilkan beberapa rumusan. Yang pertama dari Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945-nya, berarti ini hari pertamanya, menghasilkan beberapa rumusan tentang usulan dasar negara, yaitu memiliki beberapa poin ya, atau beberapa sila. Yang pertama yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Nah, pada hari kedua, Dr. Supomo mengusulkan usulan dasar negara yang terdiri dari 5 sila, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Penamaan khusus usulan ini adalah dasar negara Indonesia Merdeka. Nah, pada hari ketiganya, Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juninya itu merumuskan usulan dasar negara yang dinamakan
usulan khusus ini dinamakan dengan Pancasila, yang terdiri dari 5 sila. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme dan perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno mengemukakan bahwa Pancasila dapat diperas menjadi trisila, sebenarnya hanya 3 aja, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Trisila itu dapat diperas atau dipersingkat lagi ya menjadi ekasila. Inti dari Pancasila ini sebenarnya adalah gotong royong, yaitu ekasila. Nah, kemudian pembentukan Panitia 9 ini dapat dikatakan penyederhanaan dari BPUPKI. Jadi dari beberapa anggota BPUPKI tadi dibentuklah Panitia 9 yang nanti akan dijelaskan di video berikutnya. Maksudnya di menit-menit nanti ya. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945 ini tercetuslah yang namanya Piagam Jakarta, di mana Piagam Jakarta ini adalah hasil dari kerja Panitia 9 dalam merumuskan yang akan menjadi dasar negara, yang mana ini juga nanti akan di sila 1-5 juga akan dibahas di menit-menit nanti ya. Saksikan terus ya. Kemudian nah, di sidang kedua BPUPKI 1,5 bulan kemudian atau 1 bulan 10 hari ya kira-kira, tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945 ini merumuskan rancangan hukum dasar. Nah, pada tanggal 11 Juli dibentuk 3 panitia kecil, yaitu panitia perancang undang-undang, panitia perancang ekonomi dan keuangan, panitia perancang pembela tanah air. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945 didirikan suatu badan yang meneruskan kerja dari BPUPKI yang dimana BPUPKI itu dibubarkan pada tanggal 7 Agustus ya. Kemudian 17 Agustus terjadi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 8 Agustus ini PPKI mengadakan sidang yang pertama, yang dimana menghasilkan beberapa keputusan, yaitu yang pertama mengesahkan Undang-Undang 1945. Sebelum disahkan terdapat perubahan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kata mukadimah diganti dengan pembukaan. Di pembukaan undang-undang ya, tadinya kata-katanya adalah mukadimah, kemudian diganti menjadi pembukaan. Kemudian pada pembukaan alinea keempat, anak kalimat ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ini nanti akan dibahas di menit-menit selanjutnya, kenapa harus diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, kalimat ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Pada pasal 6 ayat 1 yang awalnya berbunyi presiden adalah seorang Indonesia asli dan beragama Islam, diganti menjadi presiden adalah orang Indonesia asli. Artinya presiden boleh berdasarkan undang-undang ya, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, presiden ini boleh untuk beragama selain Islam. Kemudian selain mengesahkan Undang-Undang Dasar 45, sidang PPKI pertama juga memilih presiden dan wakil presiden. Ini dilakukan secara aklamasi atas usul Bapak Otto Iskandar Dinata dan mengusulkan agar Insinyur Soekarno menjadi presiden dan Bapak Muhammad Hatta menjadi wakil presiden. Usul ini akhirnya diterima oleh seluruh anggota PPKI. Kemudian selain mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian memilih presiden dan wakil presiden, pada sidang PPKI yang pertama juga menetapkan berdirinya KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai musyawarah darurat. Kemudian dasar negara ini awal mula Pancasila itu adalah pada Piagam Jakarta pada tanggal 22 Mei 1945. Yang mana
Poin-poinnya ini diusulkan oleh Muhammad Yamin, terdiri dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kemudian sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, sila ketiga, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lihat bahwa semuanya ini adalah sila-sila Pancasila kecuali sila pertama. Ketuhanan, kalau Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau Piagam Jakarta, ini adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, kemudian sila pertama itu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa oleh Muhammad Hatta atas usulan dari A.A. Maramis. Ini dimaksudkan agar selain Muslim, mereka juga dapat merasakan kemerdekaan. Ya, jadi agama lain selain Muslim itu juga dapat merasakan kemerdekaan. Mengingat kemerdekaan ini akan segera dilaksanakan pada saat itu. Jadi Panitia 9 ini dibentuk untuk menentukan falsafah hidup bangsa, merumuskan dasar negara sebagai falsafah hidup yang akan digunakan ketika nanti Indonesia sudah merdeka. Karena Panitia 9 ini dibentuk ketika Indonesia memang sudah siap sebenarnya untuk merdeka. Nah, ini sering banget nih keluar di soal. Biasanya soalnya gini, siapakah yang bukan bagian dari Panitia 9 gitu. Nah, Panitia 9 ini ada 9 orang. Terdiri dari ketuanya oleh Bapak Soekarno, kemudian ada anggota yang lain terdiri dari Bapak Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, kemudian A.A. Maramis, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hashim, kemudian Abi Kusno Cokro Suyoso, Abdul Kahar Muzakir. Ini terdiri dari tokoh nasionalis dan tokoh Islam, di mana tokoh Islam ini terdiri dari ini ya, Haji Agus Salim, kemudian Kiai Haji Wahid Hashim, kemudian Abi Kusno Cokro Suyoso, dan Abdul Kahar Muzakir. Sedangkan Maramis, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Hatta ini perwakilan dari nasionalis, tokoh nasionalis ya. Kemudian berdasarkan TAP MPRS nomor 20 MPRS tahun 66, ini setelah merdeka ya, ditetapkan sumber tertib hukum, di mana Pancasila itu ditetapkan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi sumber hukum apapun itu akan bersumber dari Pancasila. Jadi nanti ketika ada di bawahnya, ini seperti ada undang-undang, kemudian ada peraturan daerah, dan lain sebagainya, ini harus didasarkan dari Pancasila. Nah, berdasarkan TAP MPRS nomor 20 TAP MPRS tahun 66, sumber tertib hukum itu ada urutannya adalah Pancasila. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jangan salah ya, nanti ada perbedaan antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang. Kemudian yang selanjutnya adalah Proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 45. Kemudian ada Dekret Presiden 5 Juli 59, kemudian ada Surat Perintah 11 Maret. Ini yang sering kita dengar ya, Super Smart. Surat Perintah 11 Maret tahun 66. Kemudian kedudukan Pancasila ini memiliki kedudukan yang pertama sebagai falsafah hidup, yaitu di mana keyakinan yang memiliki kebenaran. Kemudian pedoman hidup, way of life, pedoman umum dalam bersikap atau bertingkah laku. Kemudian sebagai sistem filsafat, jadi harus dipahami secara totalitas, suatu kesatuan berdasarkan hierarki piramidal. Kemudian sebagai perjanjian luhur, dibuat oleh Founding Father bangsa Indonesia. Kemudian sebagai dasar negara, dasar menganut penyelenggaraan ketatanegaraan negara. Kemudian sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum. Kemudian Pancasila sebagai asas organisasi, Pancasila ini pernah ditetapkan sebagai satu-satunya asas dalam berbagai bentuk organisasi, baik massa maupun partai politik. Ini berdasarkan TAP MPR nomor 2 MPR tahun 78. Tapi kemudian dicabut. Akhirnya Pancasila tetap dilaksanakan sebagai dasar negara. Tadinya kan ditetapkan sebagai satu-satunya asas dalam berbagai bentuk organisasi, tetapi akhirnya tetap ditetapkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian, Pancasila sebagai sumber nilai ini memiliki 3 nilai.
yaitu nilai dasar, kemudian nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar dari kelima sila Pancasila berupa cita-cita dan tujuan baik yang benar. Instrumental itu adalah penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar undang-undang, kemudian GBHN, dan lain-lain. Nilai praktis itu adalah realisasi dari nilai instrumental secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya nilai praktis ini adalah realisasi dari nilai instrumental, sedangkan nilai instrumental ini adalah penjabaran dari nilai dasar gitu ya. Jadi Pancasila ini punya 3 nilai, yaitu nilai dasar, instrumental, dan praktis. Jangan lupa nih, nanti siapa tahu keluar. Kemudian Pancasila sebagai paradigma. Pancasila berisi anggapan dasar yang merupakan kerangka berpikir atau keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman, dan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaat hasil pembangunan nasional. Sebagai paradigma pembangunan, Pancasila memiliki kedudukan sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Ini juga kadang suka keluar nih. Sebagai paradigma pembangunan, Pancasila mempunyai kedudukan sebagai cita-cita bangsa Indonesia, jiwa bangsa, moral pembangunan, dan dasar negara Republik Indonesia. Kemudian ketika melakukan pembangunan, maka pembangunan harus sesuai dengan Pancasila, yaitu tidak boleh bersifat pragmatis, kemudian tidak boleh bersifat ideologis, harus menghormati HAM, dilaksanakan secara demokratis, dan diprioritaskan pada pencapaian taraf minimal keadilan sosial. Pancasila sebagai filsafat ini memiliki 3 dasar, yaitu dasar ontologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis. Dasar ontologis yaitu Pancasila sudah menjiwai dalam tubuh manusia secara kodrati. Kemudian epistemologis, Pancasila merupakan suatu sistem pengetahuan untuk pedoman bangsa. Dasar aksiologis, Pancasila merupakan satu kesatuan nilai. Kemudian, 3 dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka menurut Dr. Alfian adalah dimensi realitas, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas. Dimensi realitas yaitu bahwa nilai dasar yang terkandung dalam ideologi bersumber pada nilai real dalam masyarakat yang bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia. Ini sering keluar juga ya, bahwa dimensi real itu adalah nilai real dalam masyarakat yang bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia. Kemudian, dimensi idealisme bahwa ideologi tersebut harus memberikan harapan, cita-cita tentang masa depan yang lebih baik. Kemudian, fleksibilitas bahwa ideologi mengandung keluasan, fleksibel ya, yang memungkinkan adanya berbagai pengembangan pemikiran terbaru tanpa khawatir meninggalkan jati diri yang terkandung dalam nilai dasarnya. Kita ulang ya, 3 dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka, yaitu dimensi realitas, ini merupakan dimensi yang bersumber dari nilai real dalam masyarakat yang bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia. Kemudian idealisme ini harus memberikan harapan, cita-cita tentang masa depan yang lebih baik. Dan dimensi fleksibilitas ini bahwa sebuah ideologi harus memiliki keluasan ketika dikembangkan tanpa meninggalkan atau menghilangkan jati diri dari nilai-nilai dasarnya. Nah, teori tentang Pancasila ini ada beberapa teori, yaitu teori individualistik, teori golongan, dan teori integralistik. Teori individualistik ini dikemukakan oleh Thomas Hobbes, kemudian John Locke, J.J. Rossi, Herbert Spencer, H.J. Lasky, ini bahwa negara dijalankan individual dan melindungi hak individu. Ini pelajaran SMP kelas 7. Kemudian teori golongan atau kelas teori ini dicetuskan oleh Karl Marx, kemudian Lenin sama Engels, bahwa negara dianggap sebagai alat dari suatu golongan untuk menindas golongan lain. Kemudian teori integralistik oleh Spinoza, Hegel, dan Adam Muller, bahwa negara untuk menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya. Pancasila sebagai sumber tertib hukum ini memiliki beberapa kesatuan ya, yaitu kesatuan subjek, kesatuan asas kerohanian, kesatuan waktu, kesatuan daerah. Nah, lanjut ya ke Undang-Undang Dasar 1945. Karena tadi kita sudah selesai ngomongin Pancasila sebagai dasar dari segala
sumber hukum. Sumber dari segala sumber hukum. Sekarang kita bicara tentang Undang-Undang Dasar 1945. Ya, sebelum diamandemen, Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri dari pembukaan batang tubuh yang terdiri dari 16 pasal, 37 pasal, 16 bab maksudnya, 16 bab, 37 pasal, 65 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Ini ada di batang tubuh. Kemudian penjelasan. Jadi terdiri dari 3 sebenarnya, pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Kemudian sudah diamandemen terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Nah, tanggal amandemen ini, amandemen tuh dulu sering banget. Di amandemen pertama ini tahun 99. Kemudian di amandemen kedua 1 hari setelah perayaan kemerdekaan di tahun 2000. Kemudian amandemen ketiga ini di tahun 2021. Di amandemen keempat ini beberapa hari sebelum perayaan kemerdekaan di tahun 2002. Setelah itu nggak ada amandemen-amandemen lagi sampai hari ini. Ini adalah sila-sila yang di amandemen. Nggak perlu dihafalin, nggak apa-apa. Kemudian sila yang tidak di amandemen nih cuma sedikit banget. Kok sila? Sorry. Ini pasal ya. Pasal 4, 10, 12, 29, dan 35. Jadi kalau ditanya berapa kali amandemen Undang-Undang Dasar 45 sampai saat ini, yaitu 4 kali. Ada di tahun 99, 2000, 2001, dan 2002. Yang pasal yang tidak di amandemen itu hanya ada 5. Pasal 4, pasal 10, pasal 12, pasal 29, dan pasal 35. Selebihnya di amandemen semua. Kemudian 3 garis besar batang tubuh pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. 3 garis besarnya itu terdiri dari hal bentuk negara, kemudian hal lembaga negara, dan hal warga negara. Nah, dijabarkan dalam bentuk bab-bab, di mana ini bab 1, ini sering keluar juga nih tentang bab 1, itu secara garis besar bab 1 secara garis besar menggambarkan tentang bentuk negara. Bab kedua tentang MPR, bab ketiga tentang kekuasaan pemerintahan, bab keempat tentang kementerian negara, bab kelima maksudnya. Bab kelima tentang kementerian negara, bab keenam tentang pemerintahan daerah, kemudian bab ke-7 itu tentang DPR, bab ke-7A itu tentang DPD, 7B tentang pemilu, 8 hal keuangan, 8A tentang BPK, 9 tentang kekuasaan kehakiman, 9A tentang wilayah negara, 10 tentang warga negara dan penduduk, 10A tentang hak asasi manusia, 11 tentang agama, 12 tentang pertahanan keamanan, 13 tentang pendidikan kebudayaan, 14 tentang perekonomian kesejahteraan, 15 tentang bendera, bahasa, lambang, dan lagu, 16 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Kurang lebih itu. Nanti kita jabarkan satu persatu ya. Insya Allah kita bertemu lagi di next video. Kita akan menjabarkan satu-satu tentang materi-materi yang sering keluar berkaitan dengan isi bab Undang-Undang Dasar 1945. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.